Ya Rasulullah salam alaika Rabbi anshani wa daraja Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, masih halaman 178 wa'lam. Baik, kalau dari atas 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam Wa'lam. anal hasada maradun la ilaha illallah wa ma'asana wa syairi kulul adawati wa turja izalatuha ila adawata man adaka al hasad bil hadis ma yadullu ala annahu yuhbidul amala wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam al hasadu yakul hasanati kama takul naru al hataba qala ba'dhum la syashaykhun adarru al insani al hasadi yusilu ila al hasidi qamsu batin ila yasira ila mahsudi syai'un amun la yanqati musibatun la yunkaru alaiha matamatun la yufadu alaiha farsadur rabbi wa abwabu tawbih wa yurwa ana imam Husain bin Ali radhiyallahu anhu kataba ala sayyidi al-rizqu wal harisu wal bakhilu wal hasidu faslun wa huwa aslu ma'siyati Adam alaihissalam nama harisu wa akala sajarati allati hiya anha wiya annahu nadahu al-haqqu subhanahu wa ta'ala ya Adam wahai jari qultu laka qala ma jaru ya Rabb qala ya Adam ukhruj jiwari musika musika karamati ainahu la yujawiru man asani wa iyaka ayyuhal muslim wal hisra fi talab dunya wal ihmaka bi syahwatiha wa tudhi'a bi sababiha wa Allah ta'ala la salati an awqatiha wa taqabbi ajmati wa jama'ati wa taqa bi ajliha ma'al Allah ta'ala wa tashfi wa siyanati wa hadiati wa aymani al-kadibati wa Allah ta'ala ya alladhina amanu la tuhibu a'malakum wa la awladukum la tajillahi wa dzalika wa ulaika humul khasirun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan minggu lalu dan masih tentang bab hasad ya. Yang kita adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anal hasada maradun la ilaha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hasad tersebut, iri atau dengki, suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, maradun, ya maradun penyakit hati. Ya, nggak kelihatan tapi
penyakit yang gerobotin amal. Maka dikatakan anal wa'lam anal hasada maradun la ijalahu. Ketahuilah hasad tersebut merupakan sebuah penyakit ya yang tidak ada obatnya. Mana tidak ada obatnya mana? Susah benar, karena hasad timbulnya dari hati. Hasad. Ada orang musuh kita sebab macam-macam, tapi itu bisa terobati, bisa hilang, bisa damai. Ada orang musuhan, kenapa gak ada musuhan? Ya, pacarnya didemenin juga, nah bro. Ya, pacarnya didemenin juga, nah musuhannya, saingan, mau enggak? Ya ada gak? Ada musuhan gara-gara lapangan direbut, ada gak? Ada. Ada gak permusuhan gara-gara macam-macam mereka? Banyak. Nah, saingan. Ini bisa diharap damai. Ya, bisa ada damai. Kul illal adawata mana ada kan hasad, kecuali permusuhan yang disebabkan karena hasad, dengki, iri. Ya, dia berusaha karena dengki, iri, susah hilangnya. Bahkan dikatakan nggak bisa dihilangin karena pusat di hati. Hatinya udah kotor, penuh dengan dengki dan iri, permusuhannya nggak susah dihilangin. Permusuhan karena faktor lain bisa hilang, bisa lenyap, tapi permusuhan karena hasad ya nggak bisa dihilangin katanya. Nah, berarti bahaya kan? Bahaya. Nah, maka buang ya sifat hasad dari hati kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang mana? Orang-orang yang hasad sama nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya udah, ya aja. Tuhan yang satu, Allah Ta'ala. Dia dikasih hari ini, kita nggak dikasih. Ya, di hari ini kita belakangan bisa. Ya kenapa? Kita tahu kenapa dia tersebut ada dikasih Allah. Mungkin saya ada yang kurang, saya nggak mohon, saya nggak doa. Mungkin saya dalam doa kurang syarat diterima sama Allah Ta'ala. Dia mempersembahkan syaratnya doa, maka dia diterima sama Allah Ta'ala. Ini namanya ya hilang dari hatinya sifat hasad sama orang lain. Nah kemudian kalau iri sama kebaikan boleh, disebutin kemarin ya, disebutkan iri sama kebaikan boleh. Orang pintar dia jadi pengen kita juga, orang kaya dia menjadi orang kaya juga. Nah iri, pengen seperti dia tuh ya, orang kaya masya Allah baik, orang jiwa sosial, pemurah, saya pengen seperti dia tuh. Nah iri sama kebaikan boleh ya, tapi jangan sama hasadnya. Wabil hadisi ma yadulu ala annahu yuhbitul a'mala. Dan dalam hadis ada yang mengatakan ya, artinya ada yang menunjuki sifat tersebut adalah ya, sifat yang dapat, penyakit yang dapat gugurin amal, gugurin pahalanya amal. Al-amal gugurin amal, gugurin perbuatan, mana pahala yang dapat amal orang tersebut karena dia hasad rontok. Nah, makanya orang hasad, berapa lama dia hasad? 1 tahun dia hasad, ya 1 tahun tersebut pahala ibadah yang rontok. Jadi orang tersebut gak ada pahalanya, kosong gara-gara apa? Gara-gara dia ada sifat dengki, iri sama orang lain. Ya. Mana dalilnya hadisnya? Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadisnya Nabi, persahabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-hasadu ya'kul hasanati. Sifat hasad, sifat iri, sifat dengki dapat merontokkan pahala. Pahala hasanat, pahala hilang. Memakan mana? Rontokin, gugurin. Kama ta'kul naru al-hataba, sebagaimana api dapat membakar kayu bakar. Jadi hasad dibakar seperti api, membakar kayu bakar. Kayu habis ya dengan ada api. Nah, kayu tersebut ibaratnya pahala orang. Dia pahala banyak, tapi dia hasad, pahala dia habis sama seperti hasadnya. Penyakit dari hati grogotin. Grogotin pahala yang ada di mana? Yang dia punya. Kok nggak dijaga sama malaikat? Malaikat ya nggak jaga pahala dia. Karena dia ada sifat apa? Ada sifat hasad, dengki. Nggak terasa. Orang rontok pahala nggak terasa. Gugur dosa apa? Pahalanya hilang nggak terasa. Kalau duit hilang terasa. Terasa nggak duit hilang? Duit hilang. Wah, mana ada handphone hilang. Kalau pahala hilang nggak terasa. Nggak ada rontok, kupingnya rontok, apa itu?
copot badannya nggak ada pahala. Nah, siapa yang merontokin? Hasad, si pedengki. Kemudian ya, kalau yang hasad tersebut nggak ada pahalanya, nggak ada amal ibadahnya, nggak ada pahalanya gimana? Tadi kan hasad dapat menggugurin, merontokkan pahala orang hasad. Satu orang ahli ibadah, anggap pahalanya banyak, dia ahli sholat, ibadah, aja yang lain, dia hasad, rontok pahalanya. Karena yang hasad tersebut nggak punya pahala. Ya, dosa orang yang dihasadin ditransfer ke dia. Habis mau gugur apa nih, nggak punya apa-apa. Iya. Ibaratnya apa? KPK mau sita asetnya udah nggak ada, ya Pak. Iya. Kan gimana? Nah, koruptor kata KPK, aset itu udah nggak ada, ya Pak. Tangkap. Udah habis semua lagi. Jadi negara mau sita nggak ada punya apa? Penjara. Pasang badan. Iya. Nah ini ya, kalau sama ya orang yang ganggu kehormatan orang lain kan nggak rontokin pahala dia. Nah sekarang pelakunya nggak punya pahala, nggak ahli ibadah, nggak taat orangnya, tapi hasad hatinya di mana? Dosa orang yang diiriin dosanya buat dia. Padahal nggak ngejain. Nah jadi makan diri sendiri ya, betul. Sebenarnya dapat limpahan dosa orang yang didengki, orang yang dia hasadin. Ya, insya Allah kita ngatur gitu ya. Antara bela negara menyusahinnya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata, laisa syai'un adallu al-insani min al-hasad. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya buat seorang manusia daripada hasad. Penyakit hati ya, anggap sombong. Nah, dia sombong udah nggak ada yang dirugiin, sombong. Dia sombong dirinya aja sombong. Ya udah sombong orang tinggi sombong. Nah, berdiri aja. Tapi kalau hasad ya, ada orang yang dia tidak suka hasadin, kemudian dia makan diri juga. Nah, makanya dikatakan laisa syai'un adallu al-insani min al-hasad. Tidak ada penyakit hati yang berbahaya buat seorang manusia daripada sifat hasad. Yang lain bahaya, hasad lebih berbahaya. Penyakit sombong berbahaya, penyakit dendam berbahaya, penyakit riya berbahaya, tapi hasad Allah lebih berbahaya. Pahalanya dia rontok habis gara-gara dia hasadnya. Tafsiru ila al-hasidi khamsu uqubatin qabla an yasira ila al-mahsudi syai'un. Orang hasad akan mendapatkan 5 perkara. Sampai ke diri orang yang hasad 5 perkara sebelum ya 5 tersebut efeknya kembali kepada orang yang dihasadin. Jadinya orang hasad, yang hasad namanya hasid, yang didengki namanya mahsud, orang yang didengkiin. Nah ini terkadang ada bahayanya juga. Bahaya yang hasad ada efeknya. Orang yang dihasadin ada efek juga. Efeknya apa? Mungkin dia dijahatin, mungkin ujung-ujungnya dia disantet atau diteluh, ujungnya dia bakal dibunuh. Itu kira-kira orang yang dihasadin. Tapi orang yang hasad tersebut dia akan mendapatkan ya sebelum pahala hilang nih. Dia ngomongin pahala hilang, artinya dia sebut dapat 5 perkara yang nyusahin dia. Dia dengki sama orang, dia sebut sama orang, dia sehari-hari dapat 5 musibah. Nah, tergantung berapa lama dia hasad sama orang. Seminggu ya 7 hari dapat 5 musibah. Setahun dia hasad, 1 tahun dapat 5 musibah. Mana yang pertama? Ya, jadi ada ulangi. Tasilu ila hasidi khamsu uqubatin. Ya. Sampai kepada orang tersebut ya 5 perkara, 5 musibah. Qabla ayyasa ila mahsudi syai'un, sebelum kembali mengenang kepada orang yang dia dengki. Tadi orang yang dengki ada bahaya juga. Dia dijahatin, mungkin bakal dibunuh. Tadi berbagai orang yang dihasatin bakal disantet, bakal diginin, ada. Nah, tapi buat orang yang hasad ada 5 musibah buat dia. Mana yang pertama?
Yang pertama, ghamun la yanqati'u. Orang hasad tiap hari, tiap saat ada gham. Apa gham? Kesumpekan yang gak terputus. Karena mikir orang luar. Kalau dipikirin siapa, kok dia bisa begini ya, kok dia jabatan tinggi ya, kok gue gak dapet ya, ini pakai apa nih? Jangan-jangan gue mulai ngerti, sumpahnya stresnya gak terputus. Karena apa? Dia mikirin orang luar. Orang yang berhasil, dia yang panas. Orang yang sukses, dia yang gak cocok. Dia pikirin terus tiap malam. Maka dikatakan, gue mulai ngerti, stres yang gak putus-putus. Orang udah nggak tenang jiwanya. Kadang-kadang nggak bisa tidur malam, nggak bisa tidur. Yang dia hasatin enak dia pulas tidur. Si hujan aja, dari nyeplak sama bininya. Yang hasadnya pikirin. Nggak punya bini lagi. Dia kok bisa begini ya? Kok mau maju nih? Bulan kemarin dia mau maju, tambah omset, tambah gajian nih. Ada apa nih? Ada apa? Gue dipikir terus. Dia nggak bisa tidur kan? Karena mikir ada sifat hasadnya begitu. Orang yang dia demikian, udah makan banyak, ules, tidurnya enak kan? Nah, yang hasad dan iki layan kotik, kebingungan, kesetresan yang gak putus, susah. Wa musibah tuh layu jaraknya. Dia tiap hari dapat musibah, dia dapat musibah, tapi nggak ada pahalanya. Orang dapat musibah bisa ada pahala kan? Orang dapat musibah bisa ada pahala. Dia terima takdir oleh Allah, datang takdir dari Allah Ta'ala. Kemudian dia apa tuh? Gak beruntung, gak berdumel. Dia sabar, dia ridho, berpahala. Nah, sekarang orang yang hasad, stres setiap saat, sumpah setiap saat, ya dapat musibah yang gak ada pahalanya. Karena ini kita dapat sesuatu yang kita ada kebingungan aja, yang buat kita punya pikiran. Itu gugurin dosa. Berarti ada orang dapat pusing dalam nyari rezeki, gugurin dosa. Pusing mikir keluarga, gugurin dosa. Ini orang yang hasad pusing tapi nggak ada pahalanya. Mikirin orang. Mikir orang apa enggak? Stres banget. Kenapa sih bang mau tidur? Ini temennya ada yang nggak beres nih. Dia pakai dukun mana ya? Bisa naik mangkat, gua nggak naik. Gua pikir loh, kok dia bisa berhasil ya? Gue gak berhasil, orang duitnya banyak, dia beruntung lagi, omsetnya tambah, dia beruntung lagi. Ada nggak begitu? Ada, ya. Nah jadi dapat musibah tapi nggak ada pahalanya, ya. Apa tuh? Wa madammatun la yuhmadu 'alaiha. Dia dapat kehinaan yang nggak ada pahalanya. Ya. Artinya gimana? Emang yang orang dihina, ya, orang dihina. Dia tidak pikirin, dianggap hina, cobaan, ujian sama hinaan sama, dia orang yang zuhud, ini pahala. Tapi orang hasad tersebut, dia dapat kehinaan yang ada pahalanya, hina dia. Hidupnya bikin orang, hidupnya biasanya enggak, yang ada sama dia nggak syukurin, ya, nikmat yang berikan sama Allah Ta'ala, dia nggak pikirin, dia nggak syukurin, ya, malah dia bikin orang lain. Bagaimana cara jatuhin orang lain yang didengki, dihasadin. Kemudian apa lagi? Wasyakhatu Rabbi. Orang yang hasad tiap saat dapat murkanya Allah Ta'ala. Dia hasad dapat murkanya Allah Ta'ala. Kenapa dapat murka? Karena dia protes sama Allah. Allah salah alamat, Allah salah ngasih orang, salah memberi nikmat. Nah, diprotes. Kalau protes sama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala marah gak? Marah. Orang yang hasad tiap saat dapat murkanya Allah Ta'ala. Ya, orang yang bernikmat dia yang nggak tidur. Ya, orang beli Mario dia apa tuh? Gemeteran. Gemeteran apa ya? Apa berak-berak? Ada mencet-mencet. Orang beli Mario dia mencet-mencet. Nah, paham nggak? Dengan ada Beriang. ngintip dari jendela. Ya, Pak. Tadi Pak, dari mana ya? Dari itu orangnya. Itu gua ada Pak. Macam-macam enggak? Orang bisa bekerja dengan cara macam-macam. Ada yang dapat warisan, ada yang dapat bisnis, ada enggak? Ada yang mobil, bisa enggak? Ada dapat bonus, ya, ada yang dapat gaji gaji 13 ya. Gaji 13 bisa enggak? Bisa, dapatnya bisa. Nah ini orang yang beli macam-macam diintip dari gordengnya. Kalau dia tetangga dia pusing.
dia pusing lagi. Ganti kulkas yang pusing, apa lagi tuh? Dan mobil, itu dia pusing semua. Ada kan gitu? Dan ganti bini ada pusing. Ganti bini pusing juga. Ganti bini, orang bisa juga. Iya. Ada dua. Orang kan dapat bini baru nih maka. Iya, Ada kata, wah dipakai kelihatan apa tuh? Kelihatan apa? Udah hati-hati mendapat tadi. Udah hati-hati mendapat tadi. Ini ibu dari mana dapat ibu dari juga ada. Enggak lihat dari mana? Udah kok. Nah, jangan udah. Ya, udah lihat. Tetangga dapat mobil. Alhamdulillah, mobil. Kalau pinjam. Oh enggak, tetangga punya ini dapat enak enggak? Karena alhamdulillah tetangga kita dapat nikmat tuh, ya masya Allah ya. Nah, gitu enak. Jadi kalau orang nggak hasad, hatinya enak aja. Tenang. Tapi kalau hatinya ada hasad, ya udah ketemu orang pura-pura. Kamu yang hasadin, ya, nah, kenapa? Dengki hatinya, ya. Nah ini kenapa bahasa Indonesia kok hasad dibilang syirik? Lu syirik aja mau gue salah. Syirik antara Tuhan dengan hambanya berbuat syirik. Arti lu syirik, apa? Syirik lu, gitu. Padahal mestinya hasad tuh. Hasad perbuatan, hasud orangnya. Lu mau gue jangan hasud. Jangan itu jangan hasad. Hasud. Kalau hasud pelakunya, hasad sifatnya. Jauhi sifat hasad. Jangan jauhi sifat hasud. Nah, hasud orangnya, tapi kalau hasad perbuatannya. Nah, paham ya? Nah, terusin. Wa qalbu abu bitaufiq. Orang yang hasad fitu taufik sama Allah terbuka, tertutup. Dia mau buat ini nggak bisa, mau buat ini nggak bisa, mau ibadah ini nggak bisa. Kenapa? Itu taufik tertutup. Kenapa pintu tertutup? Karena protes sama Allah Taala luar. Ya, protes sama Allah Taala. Ini macam berikan, Allah dia protes. Allah kasih kepada orang dia protes. Maka orang kalau begitu perempuan nggak bisa ngerjain macam-macam. Nggak bisa baca Quran, nggak bisa bakti orang tua, kadang nggak bisa sholat juga. Kenapa? Karena di sholatnya mikir orang yang dihasatin, nggak bisa khusyuk. Karena apa? Pintu taufik sudah Allah tutup buat orang yang hasad. Nauzubillah min dzalik. Ya, insyaallah kita bisa jauhnya. Amin ya rabbal alamin. Bahayanya. Wa yurwa anna Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kata alaihi Syaibi Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Sayyidina Ali, ya. Kata alaihi Syaibi, beliau Sayyidina Husain punya pedang diukir. Pedang diukir dengan kata-kata, ya. Katanya, ar-rizqu maksum, rezeki sudah dibagi-bagi. Nggak ada tuh gara-gara orang Allah kasih orang kita dapat makan, tak ada. Rizki kafir, mukmin, ahli taat, ahli maksiat dapat. Kita dari sini dapat makan tak? Dapat. Orang kafir dapat tak? Dapat. Ada orang yang sholat Jumat dapat makan. Yang nggak sholat Jumat tadi dapat makan tak? Dapat. Itu maksud udah dibagi-bagi. Nggak ada tuh rezeki salah alamat, nggak ada. Katakan apa? Ya, kullu ma busiblah hasil ladai. Semua yang buat kamu bakal sampai kepada kamu. Waladzi la ghairik lam yasil laik. Yang buat orang lain enggak bakal sampai kepada kamu. Tenang aja udah. Ya, jadi yang kalau tentuin buat kita bakal sampai ke kita. Yang kalau tentuin buat orang lain enggak bakal buat kita. Tenang aja. Ya, ini udah pernah baik kan ceritanya? Banyak. Ya. Nih. Orang mancing. Cerita mancing apa ya? Cerita mancing. Satu kapal ada 10 orang. Jaraknya setengah 1 meter. Setengah 1 meter. Umpannya sama. Udang atau cumi. Ikan kok lari ke dia mulu. Kita ini dilewatin mana? Yang buat yang Allah tentuin buat kamu bakal sampai. Ini Allah tentuin ikan suruh makan umpan dia, yang ini dilewatin. Tuh, gimana? Jadi yang Allah tentuin bakal sampai kan? Yang buat orang lain nggak sampai ke kita, udah gimana? Udah tenang aja. Makanya dulu pernah apa? Zaman dahulu ya, ada 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, lupa.
ada Habib Hasan bin Segaf, ya. Waktu acara di Kuitang, acara apa lupa tuh, apa Hatam Bukhari apa lupa, ya. Anak nggak ke dalam, karena udah penuh. Akhirnya beliau duduk sebelah beliau, cium tangan, ngomong-ngomong, udah dengerin Hatam Bukhari lagi dibaca, dengerin. Kemudian pas gitu, saya selesai acara kan makan kebuli Maharisa. Ada ngajak, Hasan, ayo kita ke dalam. Ya, dalam ada makanan. Ya boleh dibilang, ya tenang aja. Kalau ada rezeki dari Allah, maka sampai di sini. Kita nggak usah repot-repot sama. Maka kalau Allah tentuin hari ini ada rezeki kebuli hari sabar kita, ini bakal datang ke kita. Tapi kalau nggak tentuin, udah kita kan udah baik. Maka sebelum kita di dalam ada udah, nanti itu ada orang lihat kita di bawah di depan. Yang depan udah dapat, kita dapat depan. Jadi Allah tentu akan datang. Maka jangan bingung-bingung. Wah rezeki maksud rezeki dari bagi-bagi. Nggak ada yang berburu rezeki, nggak ada. Nggak ada ibaratnya ayam makan rezeki bebek, nggak ada. Nggak ada. Bagaimana orang bisa makan rezeki orang? Korupsi. Orang bisa makan rezeki orang. Anggap makan rezeki yang kita makan ya. Orang bisa makan rezeki orang yang dia makan, kemudian kita belah perutnya kita makan. Nah, orang ada nggak begitu? Nggak ada. Jadi jangan namanya rezeki udah. Yang udah tentuin dibagi-bagi, tenang aja. Kentang, ya. Ada makan kata bagian, ya. Ada kebagian kita banyak, paham nggak? Itu mana orang gitu. Ya, kita di pojokan ada yang buat tenang aja. Emang udah ada bagian sampai, maka jangan Amerika jangan bingung-bingung, ya. Yang bingung sama rezeki berarti bingung sama pemberi rezeki Allah Taala. Alhamdulillah menjadi. Seperti Imam Malik Al-Qurri masuk ke suatu masjid sedang dilaksanakan sholat jamaah. Akhirnya beliau ikut, dia bermakmum sama orang tersebut. Bermakmum, selesai assalamualaikum, imam nanya, itu siapa namanya? Saya Ma'ruf Al-Qurri. Sekarang kerjaan ente apa? Ya kerjaan ini. Ente makan dari mana? Ente makan dari mana? Kalau ente begini kerjaannya, ente makan dari mana? Sebentar. Saya akan jawab pertanyaannya setelah saya selesai mengulang sholat yang saya sholat sama ente. Paham nggak? Ente kan nanya anak makan dari mana? Anak akan jawab setelah saya mengulangi sholat yang anak sholat sama ente. Paham nggak? Dia sholat lagi kemudian ente nanya anak, ya kenapa begitu? Kok ente jawabnya apa? Setelah saya ente mengulangi sholat yang mana? Emang sholat mana nggak sah? Dibilang orang yang ragu-ragu sama rezeki berarti ragu-ragu sama Allah Ta'ala. Nah, jadi jangan bingung. Udah. Pokoknya selama kita hidup masih rezeki. Kalau kita mati rezeki kita habis gitu aja. Yakin kan? Yakin. Ya udah mau itu apa barang-barang mahal, sembako mahal, kita makan gimana? Yang bingung ya orang yang nggak ngaji bingung. Yang justru malah bingung, yang dekat sama orang nggak bingung. Dulu pernah terjadi suatu negara zaman sembako mahal semuanya. Sembako mahal. Masyarakat ngadu kepada orang alim, dia syekh, kuliah syekh, galak, dia bilang semua sesuatu mahal. Sembako naik, gimana? Saya nggak pikirin, saya nggak bingungin. Kok nggak bingungin? Ya, saya punya Tuhan. Allah bisa ngasih rezeki saat barang murah, bisa ngasih rezeki saat barang mahal. Yang penting saya kewajibannya apa? Rezeki usaha Allah Ta'ala. Yang penting saya selalu taat aja, yang penting ibadah aja. Nanti gampang deh. Jadi yang kebingungan kan orang jauh sama Allah Ta'ala. Pernah nggak ada wali-wali DPR protes? Nggak ada. Ada. Protes kan? Mahasiswa. Ini ada nggak wali-wali kumpul batu protes barang-barang mahal? Jadi udah. Allah yang ngasih rezeki saat barang murah. Allah bisa ngasih rezeki di saat barang mahal, tenang aja. Ya, paham nggak? Yakin ya? Yakin. Yang bingung rezeki ya, dokter bagaimana ya? Ya, seperti ada orang anggap dia mau nikah, kemudian bingung mahal. Anak saya kasih makan apaan? Anaknya kasih makan berkat aja. Oh enggak? Ya ada nggak begitu? Ada ya calon mertua ngomong gitu. Kamu kenal sama anak saya menikah? Saya nanya, banyak terjadi kan? Banyak. Kerja di mana? Gaji berapa?
Kemudian rumah ada berapa, mobil berapa. Ada yang begitu? Ada. Maaf ya, kami dari keluarga berkecukupan, kami tidak pernah kelaparan. Yang sampai anak saya nanti menikah dengan kamu, anak saya gembel, anak saya kelaparan, kurus kering, ya anak saya ini. Ada yang begitu? Ada. Ya seakan-akan ya abis nikah tuh nggak ada apa Allah Taala putusin apa tuh rezeki nggak. Malah dengan nikah apa? Pintu rezeki terbuka. Istri diberi rezeki bernikah. Cari rezeki dari nikah. Kita yang udah punya nih, saudari semuanya yang udah keluarga. Dulu punya penggorengan nggak? Masa bujangan nggak punya. Kita punya panci nggak? Nggak semua. Begitu nikah kebeli nggak semuanya? Kebeli semuanya. Tuh dari nikah kebeli semuanya. Benar nggak tuh? Ya, pokoknya panci ada rumah nggak tahu deh. Penggorengan. Benar nggak? Makanya semua kebeli semuanya ya. Maka ya, dengan pernikahan rezeki ketarik. Ya pernah terjadi apa tuh? Sayyidina Umar bin Khattab dia mengatakan apa? Ajibtu liman ibtagha ghina wa huwa tarikul nikah. Saya bingung, saya heran sama orang yang pengen kaya tapi dia nggak mau kawin. Ini ada nggak yang mau kawin? Berapa orang kawin? Kalau dia mau kaya dia nggak kawin, saya bingung. Karena Allah telah janjiin apa? Janjiin kekayaan sama orang yang udah nikah. Yang bunuh fuqara yughnihumullah. Kalau kalian orang fakir, pasangan pengantin orang fakir, Allah tak kayain. Banyak rezeki terbuka setelah pernikahan. Yakin kan? Yakin. Nah, makanya kalau mau kaya nggak nikah susah. Pakai sini kayak saya bingung orang mau kaya tapi nggak kawin. Ya. Nah, ya maka kalau seandainya udah kawin nggak nikah nggak kaya juga gimana? Kawin lagi. Asik. Kawin lagi nambah lagi. Udah kawin kedua nggak kaya juga. Kawin lagi. Kawin ketiga nggak kaya juga. Kawin lagi. Orang. Udah 4 kali kawin masih belum aku miskin lagi. Iya. Udah 4 kali kawin, ya ada susah juga. Lu udah kaya, lu nggak tahu aja 4 kali kawin. Udah bangga. Ini orang yang udah kaya tapi nggak tahu diri kan? Yakin nggak nih? Ya. Jadi rezeki maksud rezeki udah bagi-bagi, ya. Habib Ali Habsyi dalam kitab Maulid dia mengatakan apa? Al-Ghadbab bil Maulak wal Makhalik al-Ash. Wa rizq maksud baina khalaq hatta hinash. Bina hubungan kamu pada Allah Ta'ala. Artinya sama Allah Ta'ala jangan putus hubungan. Taat sama Allah Ta'ala, aku sama Allah Ta'ala. Warizik maksud benar-benar. Ya, rezeki udah dibagi-bagi. Bagi-bagi. Kulu sawa mansakan pigasal akad ifash. Semua sama, orang yang tinggal di gedung dapat rezeki, yang tinggal di bangku dapat rezeki juga. Raja makan enggak? Masih makan. Kita makan enggak? Makan. Rumah kita gembel, rumah kita gubuk, makan juga. Udah di Allah jamin. Paham kan? Nah, jadi jangan bingung. Rezeki jangan bingung ya. Yang bingung sama rezeki, yang ada goda-goda berarti apa? Percaya sama Allah, ragu sama Allah Ta'ala. Dan kita katakan orang ragu sama Allah kafir. Nauzubillah min dzalik. Ya, insyaallah kita enggak ya. Amin. Wal haris mahrum. Orang yang rakus enggak kebagian apa-apaan. Yang haris, yang rakus enggak dapat semuanya. Pengen ini, enggak dapat semuanya. Yang ada nikmat itu ambil nanti baru kedua, jangan semuanya. Semuanya nakut. Udah ambil aja udah, nikmatin enak. Kalau mau semuanya serakah hilang semua. Ya. Wal bakhil madmum, orang yang pelit tercela, orang yang pelit tercela. Ya, wal hasidu madmum, orang yang hasad stres keluar, sumpah bulan dunia. Hasidu. Nah, ya. Jadi kalau ada orang stres keluar sumpah hidupnya, berarti dia ada hasad. Ada siapa kira-kira? Wallahu a'lam. Ya, kita ikuti pasturnya. Wallahu a'lam. Bisawab. Ya Rabbana taqabbal minna